never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever. Malam penuh kehangatan di Kertanegara, Prabowo Subianto apresiasi pejuang Garuda. Jakarta awal Juni 2025 menjadi saksi sebuah momen penuh makna bagi sepak bola nasional. Seusai kemenangan dramatis Timnas Indonesia atas China dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan penghargaan istimewa kepada para penggawa Garuda dengan mengundang mereka ke kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Kemenangan 1-0 atas salah satu kekuatan besar Asia itu bukan sekadar raihan 3 poin. Lebih dari itu, kemenangan ini mengantarkan Indonesia lolos ke babak keempat kualifikasi zona Asia, sebuah pencapaian yang belum pernah diraih sebelumnya. Momen ini pun disambut dengan euforia oleh seluruh rakyat, termasuk oleh sang pemimpin negara yang menunjukkan kedekatannya dengan para pemain. Dalam suasana akrab dan kekeluargaan, Prabowo menyambut para pemain dan staf pelatih dengan penuh hangat. Tidak ada sekat antara presiden dan para pemain muda. Yang tampak hanyalah rasa bangga, hormat, dan kekaguman atas perjuangan luar biasa di lapangan hijau. Jages, Kapten Timnas Indonesia, mengungkapkan rasa harunya. Kami merasa sangat terhormat. Bukan setiap hari seorang presiden mengundang kami langsung ke rumahnya. Ini bukti nyata bahwa perjuangan kami dihargai dan kami semakin semangat untuk melangkah lebih jauh, katanya. Malam itu tak hanya penuh dengan obrolan hangat dan pujian, tetapi juga penuh tawa dan nyanyian. Ya, para pemain bahkan bernyanyi bersama Prabowo, menunjukkan betapa erat dan santainya suasana di rumah sang pemimpin. Ini bukan pertemuan formal, ini adalah malam apresiasi yang benar-benar tulus dan membumi. Taking off in the wind, I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI dan Menteri BUMN, juga hadir menyambut kedatangan para pemain. Ia menegaskan bahwa dukungan pemerintah dan pemimpin nasional sangat penting bagi kemajuan sepak bola tanah air. Kita tidak hanya membangun tim, tapi juga membangun mimpi generasi muda. Malam ini adalah bukti bahwa negara hadir untuk mereka, ucap Erick. Pertemuan ini bukan sekadar selebrasi, tapi menjadi simbol penting bahwa negara menghargai perjuangan anak-anak muda Indonesia. Dukungan langsung dari Presiden menunjukkan bahwa sepak bola bukan lagi hanya urusan federasi dan penonton, melainkan sudah menjadi bagian dari misi besar membangun martabat bangsa. Malam di Kertanegara menjadi bukti bahwa mimpi besar harus dirayakan bersama. Timnas Indonesia, dengan semangat muda dan dukungan penuh dari rakyat serta negara, kini siap menatap babak selanjutnya dengan kepala tegak dan tekad baja. Garuda telah menunjukkan bahwa mereka bisa menaklukkan raksasa seperti China, dan dunia pun mulai melihat Indonesia sedang bangkit. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas, think I'm okay at last. Satu gol yang dicetak ke gawang China telah membuka jalan sejarah baru bagi Timnas Indonesia. Kemenangan tipis 1-0 itu bukan sekadar hasil di atas kertas, melainkan simbol kebangkitan sepak bola nasional. Dengan hasil tersebut, Indonesia memastikan diri lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebuah pencapaian yang belum pernah diraih sebelumnya oleh tim Merah Putih. Namun yang membuat kemenangan ini istimewa bukan hanya tiket ke ronde berikutnya. Ada kisah-kisah menarik di balik pertandingan yang mencuri perhatian publik. Salah satunya adalah momen lucu antara Jay Idzes dan Beckham putra. Setelah peluit akhir dibunyikan, kamera televisi menangkap Jay tampak menegur Beckham, pemain muda yang menjalani debutnya bersama timnas senior. Jay berdiri dengan ekspresi serius, tubuh menjulang tinggi, sementara Beckham hanya tersenyum kaku seperti sedang dimarahi kakak kelas. Interaksi ini langsung jadi bahan perbincangan di media sosial. Banyak yang menyebutnya sebagai ospek ala timnas. Netizen menyamakan Beckham dengan anak baru yang baru masuk sekolah dan langsung ditegur oleh senior.
Tapi di balik candaan itu, tersimpan bukti kuat bahwa skuad Garuda memiliki kekompakan yang erat antara pemain muda dan pemain berpengalaman. Lalu, ada Romney Gachar, nama yang tiba-tiba muncul ke permukaan dan langsung menarik perhatian dunia. Pemain naturalisasi berusia 24 tahun itu kembali mencetak gol, kali ini ke gawang Cina, menjadikannya sebagai pemain yang mencetak gol di 3 laga awalnya bersama timnas Indonesia. Media Belanda menyebut pencapaian Romney setara dengan legenda Brasil, Pele. Karena dalam sejarah, hanya Pele yang mampu mencetak gol dalam 3 pertandingan awal di level internasional. Perbandingan itu tentu saja memicu kebanggaan. Romney bukan hanya membawa gol, tapi juga membawa harapan besar bagi publik Indonesia. Dalam pertandingan melawan Cina, ia berhasil mengeksekusi peluang dengan tenang. Sebelum melepaskan tendangan, terlihat Jay Idzes mendampinginya, memberikan perlindungan dari tekanan para pemain lawan. Gol Romney di menit ke-45 menjadi penentu kemenangan dan sekaligus penegasan bahwa timnas Indonesia punya striker house goal yang bisa diandalkan. Di sisi lain, komentar sinis dari pelatih Bahrain Dragan Talajic akhirnya berbalik menjadi bumerang. Sebelum pertandingan, Talajic sempat mengatakan bahwa Indonesia mungkin akan kalah dari Cina dan Jepang, dan peluang Bahrain untuk lolos masih terbuka. Tapi, kenyataan di lapangan berkata lain. Indonesia justru mengalahkan Cina, sementara Bahrain tumbang di tangan Arab Saudi. Alhasil yang melaju ke babak selanjutnya dari grup C hanyalah Arab Saudi dan Indonesia, sedangkan Cina dan Bahrain harus tersingkir. Satu kalimat dari pelatih Bahrain kini jadi ironi. Ia pernah berkata, segalanya masih bisa terjadi. Bisa jadi Indonesia kalah 2 kali dan kami menang. Namun kini, justru Bahrain yang tidak punya lagi peluang, sementara Indonesia sudah aman. Ini menjadi pelajaran bahwa meremehkan lawan tak akan pernah membawa hasil. Skuad Garuda membuktikan bahwa dengan kerja keras, semangat kolektif, dan kepercayaan diri, mereka mampu bersaing di level tertinggi Asia. Meski masih harus menghadapi Jepang, hasil pertandingan itu tidak akan mempengaruhi posisi Indonesia. Timnas sudah memastikan 1 tiket ke ronde keempat. Sebuah prestasi yang sebelumnya hanya jadi angan, kini benar-benar nyata. Perjalanan timnas Indonesia belum selesai. Tapi yang pasti, kini dunia mulai membuka mata. Bahwa tim dari Asia Tenggara bisa berbicara banyak di panggung besar. Bahwa pemain muda kita bisa mencetak rekor dan jadi sorotan internasional. Dan bahwa semangat Garuda memang tak mudah dipatahkan.